Ya kembali lagi bahwa ketika puasa itu sebenarnya adalah tarbiyah. Salah satu cara Allah mentarbiyah hambanya untuk menjadi manusia yang bertakwa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Saku, kali ini kita berada di segmen podcast Saku, bener gak sih? Bersama saya Kak Kiki dan Ustadzah Woro. Assalamualaikum. Ya, di sini kita akan membahas segmen bener gak sih setelah berpuasa kita akan menjadi orang yang bertakwa? Teman-teman mau tahu kan jawabannya? Langsung saja kita bertanya kepada Ustadzah Woro. Iya. Gimana sih Ustadzah? Apakah betul gitu kalau setelah kita berpuasa sebulan full di bulan Ramadan, bener gak sih kita bisa langsung jadi orang bertakwa, Ustadzah? Iya, alhamdulillah ya, sekali puasa Ramadan kali ini ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya. Masih bisa menikmati hari-hari dengan luar biasa ya. Pahala tuh berlipat ganda ya. Kita tahu bahwa di surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ sebenarnya Allah sudah memanggil ya, menyeru kepada kita, wahai orang-orang beriman ya. Kutiba alaikumusiyam ya. Artinya kita disuruh untuk berpuasa. Ya, berpuasa, kemudian kata Allah ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun itu artinya adalah agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu juga pakai proses. Tidak bisa langsung. Ada orang yang memang ketika keimanannya tergantung juga ya. Dia tuh mengisi Ramadan itu bagaimana? Keseharian di bulan Kesehariannya Ramadan bagaimana begitu. Ada yang memang Ramadan itu hanya mendatangkan lapar dan haus saja. Ya, tapi kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, kita yang sudah thalabul ilmi, kita yang sudah bisa mengetahui tentang ada apa sih di bulan Ramadan itu, Allah memberikan begitu banyak pahala. Kemudian kita nggak ambil gitu loh, ya, karena kita mungkin kurangnya ilmu ya, tidak belajar tentang thalabul ilmu ya. Kita tidak belajar tentang apa sih di dalam Ramadan itu seperti apa. Jangan seperti mungkin anak kecil ya. Kalau anak kecil kan mungkin menunggu waktu berbukanya dengan mungkin banyak tidur gitu ya, atau main gadget gitu ya. Nah, kita ya apalagi yang sudah dewasa begini ya, kita harus sudah memahami bahwa di dalam bulan Ramadan itu setiap detiknya itu Allah berikan pahala yang luar biasa. Masya Allah. Apalagi ketika kita bersama dengan Al-Quran ya, kita membaca Al-Quran yang setiap hurufnya itu Allah lipat gandakan ya, beratus-ratus kali lipat ya, seperti kalau hari-hari biasa kan 10 kali lipat ya. Kemudian ketika itu satu huruf ya, bukan satu ayat atau satu surah apalagi ya, jadi pahalanya dari satu huruf ya Ustaz? Iya begitu. Masya Allah gitu. Kemudian di balik itu lagi ketika kita tahu bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah, orang-orang yang memang bisa mereka itu merasa bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin dia nggak tahu bahwa Ramadan yang akan datang akan mereka temui lagi atau enggak, ketemu lagi nggak dengan Ramadan yang akan datang. Nah, kesempatan Ramadan yang sekarang inilah ya, walaupun mungkin ini sudah hari ke-25 ya, jadi artinya masih ada kesempatan malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu ya di situ malam Lailatul Qadar itu apakah kemarin itu sudah terjadi atau belum gitu ya. Tapi di sini kita masih ada kesempatan ya, 4 hari ke depan ya. Kita tingkatkan lagi amal-amal apa yang kemarin itu mungkin kita kurang ya. Tilawahnya mungkin kita ngerasa karena kita sibuk bekerja gitu ya. Akhirnya malam-malam kita juga kita tidak pergunakan untuk qiyamul lail ya, untuk sholat tahajud ya, kita hanya sibuk masak
ya. Kita hanya sibuk ya masih dengan gadget kita gitu. Nah, ini harus dirubah ya. Artinya jangan sampai itu tadi ya, ketika kita merasa bahwa ini adalah Ramadan kita yang terakhir, munculkan perasaan itu ya, biar kita tuh bisa maksimal dalam dalam meraih pahalanya gitu ya, dalam meraih ketakwaannya nantinya. Jadi gitu. Kalau kita setelah berpuasa nggak semua orang itu jadi orang bertakwa ya Ustazah. Ya, jadi tergantung kesehariannya dia memang kelihatan bertakwa itu adalah setelahnya. Ketika sudah ditarbiyah di bulan Ramadan, kemudian coba Kiki lihat deh di bulan Syawal. Di bulan Syawal itu kita melihat udah banyak lagi musik-musik dangdutan, Korea dan sebagainya. Ketika di bulan Ramadan kan penuh dengan musik-musik Islami ya. Kemudian kajian-kajian di mana-mana. Kemudian di TV juga ceramah-ceramah begitu ya. Iya. Jadi membangkitkan ruh kita menjadi lebih baik lah gitu ya. Tapi ketika sudah masuk Syawal, itu yang terjadi apa? Yang terjadi udah berubah. Ya di TV juga udah banyak lagi film-film yang sinetron-sinetron yang tidak Islami begitu ya. Kemudian kembali lagi lah ke normal. Nah, itulah yang kita coba hindari ya. Apalagi kita sekarang sudah paham gitu ya tentang kesempatan kita meraih pahala yang banyak di bulan Ramadan. Jangan sampai kita itu menjadi hambanya Ramadan. Iya betul Ustaz. Ya kan? Jangan sampai kita hanya beribadah itu di bulan Ramadan saja gitu. Setelahnya jadi, enggak. Iya. Ketakwaan seorang dinilai setelah dia sudah melakukan puasa bulan Ramadan ya Ustaz. Dengan mengisi apa aja sih yang dia lakukan di selama Ramadan itu gitu. Hari-harinya harus diatur sebenarnya dari awal itu sebelum masuk Ramadan ya, dari bulan Rajab, Sya'ban itu sudah mulai punya planning gitu. Saya tuh mau ngapain gitu ya di bulan Ramadan itu, saya mau ngapain gitu ya. Pagi hari kita mau ngapain ya, kemudian siang mau ngapain gitu. Sudah termanage dengan baik gitu. Ya. Jadi ketika benar-benar di bulan Ramadan itu kita isi dengan sesuatu yang infaknya kita banyakin ya. Berlomba-lomba dalam beribadah ya Ustaz. Iya, berlomba-lomba dalam ibadah. Kemudian kalau buka puasanya ya jangan lupa pakai kurma. Ya, kalau buka puasa itu juga sunnahnya ya, sunnah Rasulullah SAW adalah berbuka dengan yang manis-manis yaitu kurma. Nah di sini ya ada kurma sukari ya, Delisa Delight yang masya Allah rasanya luar biasa begitu ya. Ini juga bisa kita jadikan santapan buat berbuka dan kita. Sahur juga bisa. Iya. Gitu. Jadi artinya kalau dari segi kesehatan juga saya pernah mendengar juga ya banyak ahli gizi yang inikan tentang kurma. Manfaat kurma banyak sekali ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi artinya apa yang Rasulullah ajarkan di dalam bulan Ramadan itu kita ikuti gitu loh ya. Kita ittiba ya, kita ikuti Rasul. Kemudian insya Allah di situ nanti pahala lagi mengalir gitu. Pokoknya obral pahala deh di bulan Ramadan gitu. Ustazah, aku mau nanya dong. Jadi kita harus puasa dulu atau takwa dulu nih gitu? Ya kembali lagi bahwa ketika puasa itu sebenarnya ada tarbiyah. Salah satu cara Allah mentarbiyah hambanya untuk menjadi manusia yang bertakwa begitu ya. Jadi ketika Allah sudah kasih umatnya Rasulullah SAW itu pahala yang banyak, kemudian ada satu malam di mana nanti nilai ibadah kita itu sama dengan 83 lebih ya tahun ya kita beribadah. Kemudian Allah tuh udah kasih obrolan pahala seperti itu, terus kita nggak mau kejar gitu ya. Jadi artinya rugilah kita. Kemudian kalau untuk menjadi manusia yang bertakwa di situ tarbiyahnya. Kemudian dilihat ketakwaan kita itu setelahnya. Gitu. Ya, Masya Allah. Seperti itu ya Ustazah. Jadi takwa itu dilihat dari bagaimana keseharian seorang itu di bulan Ramadan, dan juga ketika seorang beribadah di bulan Ramadan itu seharusnya sudah dipersiapkan dari bulan-bulan berikutnya. Betul. Jadi jangan sampai ya itu tadi ya Ramadannya masih sama aja gitu dengan aktivitas-aktivitas sebelum Ramadan.
Jadi selain berpuasa itu untuk menjadi seorang yang bertakwa, apakah ada amalan-amalan lain Ustazah yang membuat kita menjadi orang yang bertakwa setelah berpuasa itu? Ya, sekali lagi ya, bahwa selama kita hidup ya, kita terus aja menimba ilmu bersama, kemudian kita bersama sekumpulan orang-orang yang memang mengingatkan kita kepada akhirat. Iya, Masya Allah. Gitu ya, karena kalau kita hanya mengejar dunia saja begitu ya, kita nggak tahu nanti ternyata umur kita habis aja dengan mengejar dunia. Tapi ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ngikut. Gitu ya. Jadi itu tadi ya, momentum Ramadan ini bisa kita jadikan untuk bahan perenungan kita. Kemudian kita menjadi la'alakum tattaqun tadi ya, menjadi manusia yang bertakwa. Yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita raih dan kita bisa masuk ke surganya Allah. Seperti itu. Jadi kita harus terus menimba ilmu ya Ustazah. Kita harus tahu hukumnya, keutamaannya. Betul. Ketika kita sudah tahu ilmunya, kita pasti bisa bersemangat dalam beribadah kita. Kita sudah tahu ilmunya, keutamaannya, pahalanya gitu ya Ustazah. Betul. Masya Allah. Ya. Mungkin itu aja Ustazah yang bisa kita ambil dari kenapa sih benar gak sih kita setelah kita berpuasa langsung jadi orang bertakwa. Ternyata nggak langsung ya teman-teman. Jadi dilihat dari keseharian kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Terus nggak lupa juga kita harus terus menuntut ilmu. Kita harus tahu keutamaannya, bagaimana keutamaan dalam beribadah itu. Kita harus tahu ya Ustazah apa makna-maknanya, keutamanya, biar kita bersemangat dalam beribadah gitu. Betul. Iya, oh ya, sekarang satu lagi yang disebut la'alakum tattaqun itu, saya pernah mendengar orang yang terus-menerus, orang yang semangat dalam beribadah maka akan menghasilkan la'alakum tattaqun tadi. Tattaqun tadi ya, bertakwa itu adalah karena dia semangat, dia serius mengerjakan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, maka akan muncullah menjadi manusia yang tattaqun tadi. Kalau yang ngasal-ngasalan ya insya Allah nggak jadi gitu ya. Seperti itu. Nah itu dia teman-teman. Jadi kita harus bersemangat dalam beribadah ya gitu. Dan jangan lupa kita harus tahu dulu keutamaannya, harus tahu dulu ilmunya gitu, biar kita bisa tambah semangat nih. Oh ya, ini pahalanya gitu dengan yang sudah kita kerjakan gitu. Mungkin itu saja Ustazah yang bisa Ustazah sampaikan. Pesan dari Ustazah gimana nih buat teman-teman? Iya, sekali lagi ya, bahwa di dalam hidup ini ya kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah setiap diri apa yang bisa menjadi bekal kalian nanti di akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan, yang kamu kerjakan. Ya, jadi artinya di sini kita harus mempersiapkan bekal ya, karena kita akan kembali kepada Allah, kita akan berpulang kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Begitu saja. Masya Allah, syukran katsiran, jazakumullah khairan Ustazah atas ilmunya. Alhamdulillah kita sudah mengetahui bagaimana makna dari ketakwaan, makna takwa setelah kita berpuasa itu. Apakah betul kita menjadi orang bertakwa? Ternyata jawabannya itu tergantung dengan amal kita sehari-hari gitu. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk selalu bersemangat dalam beribadah gitu ya. Mungkin akhirul kalam, jazakumullah khairan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.